Halo dia, sebelum kita ke materi, gue mau ngasih tahu dikit tentang budaya dan emosi. Lu pernah nggak ngelihat orang senyum tapi ternyata lagi kesel? Nah, itu salah satu bukti bahwa budaya bisa ngubah cara kita nunjukin emosi. Di beberapa budaya, marah harus diam. Di yang lain marah harus rame. Jadi kalau lu bingung, bukan lo yang salah. Mungkin lu lagi lintas budaya. Nah, makanya penting banget buat kita ngerti konteks budaya sebelum kita ngejudge perasaan atau reaksi orang lain. Di video selanjutnya kita bakal bantu lo lihat emosi nggak cuma dari dalam diri orang, tapi juga dari kacamata budaya mereka. Siap? Yuk kita mulai. Kalau marahmu kelihatannya senyum kalem. Wah, jangan-jangan kamu orang Jepang nih. Penasaran kan? Yuk, kita lihat gimana sih budaya itu bisa ngatur emosi kita. Jadi bayangin ya, di Jepang, walaupun orang lagi marah banget, mereka tuh seringnya tetap santai. Soalnya, yang penting buat mereka itu jaga suasana tetap enak. Dan nggak bikin orang lain jadi nggak enak hati. Langsung ngomong belak-belakan. Wah, bukan gaya mereka deh. Sekarang kita pindah ke Amerika. Di sana ngomong apa adanya itu malah bagus. Bilang, aku marah itu dianggap jujur dan percaya diri. Nggak pakai basa-basi. Terus di Indonesia gimana? Kita tuh kayak di tengah-tengah gitu. Kita hormat banget sama orang lain. Tapi makin kesini makin terbuka. Apalagi anak mudanya. Tapi ya, gitu deh. Kadang kalau kita terlalu jujur, bisa dibilang baper. Jadi, emosi siapa nih yang paling benar? Tebak apa? Nggak ada. Semua emosi itu boleh kok dirasain. Yang penting bukan cuman apa yang kita rasa, tapi gimana cara kita nunjukinnya. Tetap sopan ya. Ingat ya, emosi itu semua orang punya. Tapi logatnya beda-beda tergantung budayanya. Kalau kita ngerti bedanya, kita jadi bisa lebih peduli dan dunia jadi lebih adem ayem. Budaya punya peran besar loh dalam cara kita merasakan dan menunjukkan emosi. Emosi bukan cuma soal perasaan di hati. Di masa lalu, budaya bisa mengatur emosi. Contohnya, perempuan dulu dilarang belajar atau menyuarakan pendapat. Bahkan emosi seperti marah atau sedih bisa dianggap tabu tergantung budayanya. Di budaya kolektivis kayak Jepang atau Indonesia, orang diajarin buat jaga harmoni emosi yang ditunjukkan biasanya yang tenang dan sopan. Tapi di budaya individualis kayak Amerika, ekspresi diri itu penting. Marah? Nggak masalah soal jujur. Emosi bisa pengaruhi cara kita berpikir. Lagi sedih, emas, atau stres, otak kita jadi kerja beda. Makanya dalam sipul itu hasil adaptasi. Takut waktu lihat bahaya. Itu sinyal buat lari. Jadi semua emosi, bahkan yang negatif, punya fungsi bertahan hidup. Kecerdasan emosional adalah kemampuan buat kenal, ngatur, dan emosi. Baik diri sendiri maupun orang lain. Ini penting banget dalam hubungan kerja, bahkan ngatur stres. Jadi emosi itu bukan cuma bawaan lahir, tapi juga hasil belajar dari budaya. Makin kita ngerti cara kerja emosi, makin kita bisa hidup lebih damai dengan diri sendiri dan orang lain.